tempat di mana polisi bisa memaksa mencukur jenggot Anda, pemakaman dikontrol negara, dan gigi emas dianggap sebagai jimat keberuntungan. Selamat datang di Tajikistan, sebuah negeri yang seaneh, seindah pemandangannya. Bergabunglah dengan Jelajahi Dunia saat kami mengungkap cerita nyata di balik apa yang banyak orang sebut sebagai negara paling aneh di bumi. Tradisi dan hukum yang kontroversial. Tajikistan tidak hanya ditentukan oleh geografinya, tetapi juga oleh adat sosial dan praktik hukum yang kontroversial yang terus mengejutkan orang luar. Di daerah pedesaan, poligami, meskipun secara teknis ilegal, masih dipraktikkan di bawah adat keagamaan. Realitas ekonomi negara telah mendorong fenomena ini. Banyak pria bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja, meninggalkan wanita tanpa dukungan finansial. Dalam lingkungan seperti itu, menjadi istri kedua atau ketiga seringkali tidak dilihat sebagai penurunan derajat, tetapi sebagai strategi bertahan hidup yang diperlukan. Pernikahan tidak resmi ini memberikan sumber daya rumah tangga bersama, stabilitas ekonomi, dan bahkan semacam kohesi sosial dalam batasan kehidupan tradisional. Namun, jauh lebih kontroversial adalah tes keperawanan yang diberlakukan pemerintah sejak 2015. Dibenarkan oleh pihak berwenang sebagai langkah kesehatan masyarakat untuk mencegah infeksi menular seksual. Tes ini wajib bagi banyak wanita sebelum menikah. Organisasi hak asasi manusia, baik domestik maupun internasional, telah mengutuk prosedur ini sebagai tindakan yang memalukan, invasif, dan pada dasarnya kasar. Mereka berpendapat bahwa kebijakan semacam itu melanggar martabat manusia dasar dan digunakan sebagai alat untuk mengawasi moralitas wanita. Para kritikus juga melihat hukum ini sebagai bagian dari tren kontrol otoriter, terutama atas wanita dan kehidupan pribadi. Di Tajikistan, konservatisme budaya tidak hanya dilestarikan, itu ditegakkan. Kombinasi kesulitan ekonomi, norma patriarki, dan tata kelola yang kaku telah menciptakan masyarakat di mana banyak praktik dari era lain bertahan di bawah perlindungan hukum modern. Realitas ini menggambarkan potret yang menyedihkan dari sebuah negara di mana kemajuan seringkali kalah oleh kontrol dan tradisi digunakan sebagai pembenaran untuk kebijakan yang sangat invasif. Kultus kepribadian Emomali Rahmon. Di Tajikistan, Presiden Emomali Rahmon telah berevolusi dari pemimpin nasional menjadi simbol otoritas negara. Gambarnya tertanam kuat dalam struktur sosial dan politik negara. Potretnya tergantung di hampir setiap ruang publik dan pribadi, dari kantor pemerintah hingga ruang kelas dan bahkan rumah pribadi. Perayaan nasional, siaran berita, dan program media sering berputar di sekitar sosoknya. Pada 2015, ia menghapus akhiran Rusia, off dari nama keluarganya, mendorong warga untuk melakukan hal yang sama sebagai bagian dari kampanye untuk membentuk identitas Tajik murni, bebas dari sisa-sisa Soviet. Ia mengamandemen konstitusi beberapa kali untuk menghapus batasan masa jabatan dan persyaratan usia minimum untuk kandidat presiden. Langkah-langkah yang dilihat sebagai membuka jalan bagi suksesi putranya. Inisiatif mewah Rahmon termasuk pembangunan tiang bendera tertinggi di dunia, menjulang 195 meter di atas Dushanbe, yang berfungsi sebagai monumen persatuan dan kemerdekaan nasional di bawah pemerintahannya. Tiang bendera ini, yang berkibar di ibu kota, seperti pengingat permanen akan kekuasaannya, melengkapi proyek infrastruktur simbolis lain yang dimulai selama kepresidenannya. Tindakan semacam itu mencerminkan strategi pembangunan negara yang berlabuh pada konsolidasi warisan pribadi. Sementara beberapa orang melihat proyek ini sebagai kebanggaan nasional, yang lain melihatnya sebagai manifestasi kontrol otoriter. Melalui tindakan ini, Rahmon tidak hanya mengukuhkan pengaruhnya atas lanskap politik Tajikistan, tetapi juga sangat mengaitkan warisannya dengan identitas bangsa, memadukan nasionalisme dengan glorifikasi pribadi dengan cara yang jarang terlihat di tempat lain.
Aturan, berkabung dan harta tersembunyi dari masa lalu. Pemerintah Tajik mengendalikan aspek paling intim dari kehidupan, termasuk bagaimana warganya berkabung atas kematian. Praktik berkabung publik seperti ratapan keras, periode berkabung yang panjang, dan ekspresi emosional seperti menarik rambut atau pingsan dilarang. Pakaian hitam selama berkabung tidak dianjurkan, dan periode berkabung dibatasi hanya 3 hari. Aturan ini bertujuan untuk mempromosikan martabat dan ketenangan sejalan dengan visi pemerintah tentang disiplin nasional. Praktik keagamaan juga diatur ketat dengan batasan pada jumlah peserta, durasi, dan struktur upacara keagamaan. Semua ini ditegakkan dengan alasan mencegah kekacauan dan ekstremisme. Berbeda jauh dengan kontrol ini adalah misteri dan kebebasan yang tertanam dalam warisan arkeologi Tajikistan. Jauh di pegunungan, reruntuhan Penjiken, sering dijuluki Pompei Asia Tengah, menawarkan portal ke masa lalu kuno. Hancur tiba-tiba dan diawetkan di bawah lapisan puing, mural, rumah, dan kuil Penjiken menyajikan gambaran unik tentang kehidupan pra-Islam. Karya seni ini menangkap ritual, aktivitas sehari-hari, dan adegan mitologi dalam warna-warna cerah. Penemuan ini begitu terpelihara dengan baik sehingga mereka menyaingi beberapa situs terbaik di Mediterania. Sementara masa kini dipantau dan dibatasi ketat, reruntuhan ini tetap menjadi saksi bisu, namun fasih dari masa ketika budaya Tajik berkembang dengan keterbukaan dan ekspresi artistik yang lebih besar. Juxtaposisi ini antara rezim modern yang mengatur cara seseorang menangis dan dunia kuno penuh simbolisme dan spiritualitas mendefinisikan pengalaman surreal dalam memahami Tajikistan. Legenda, danau, dan pegunungan garam. Keajaiban alam Tajikistan sama misteriusnya dengan keindahannya. Di jantung pegunungan Van terletak Danau Iskanderkul, sebuah perairan biru kehijauan yang menakjubkan yang dinamakan dari Iskandar, versi lokal Alexander Agung. Legenda mengatakan bahwa Alexander melewati wilayah ini selama penaklukan militernya dan kuda perangnya tenggelam di danau ini. Selamanya mengaitkan perairan ini dengan kisah kepahlawanan kuno. Danau ini dikelilingi oleh puncak dramatis setinggi lebih dari 3.000 meter yang memantul di perairan tenang seperti cermin dari dunia lain. Sama menariknya, meskipun kurang dikenal, adalah pegunungan garam Koyamumin dekat Kulyab. Formasi ini tampak seperti bukit biasa pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya adalah massa besar garam batu yang terbuka, didorong ke permukaan bumi oleh kekuatan geologis selama jutaan tahun. Pada hari yang cerah, mereka berkilau seperti tertutup salju, menciptakan lanskap yang surreal dan seperti dari dunia lain. Keberadaan pegunungan garam ini menceritakan kisah lautan kuno yang pernah menutupi Darlan ini, kemudian menguap dan meninggalkan lapisan garam besar. Formasi ini tidak hanya signifikan secara geologis, tetapi juga terjalin dalam cerita rakyat dan tradisi lokal. Mereka berfungsi sebagai pengingat nyata akan kekuatan alam yang terus membentuk lanskap kasar Tajikistan. Antara daya tarik mitis danau dan kehadiran bercahaya pegunungan, landmark alam ini menawarkan sekilas ke dunia, di mana geografi dan legenda tak terpisahkan, sempurna melambangkan jantung liar dan tak tersentuh dari Asia Tengah. Perbatasan paling berbahaya di dunia. Perbatasan Tajikistan dengan Afghanistan, terutama di sepanjang koridor Wakhan, dianggap oleh banyak ahli sebagai salah satu perbatasan paling berbahaya dan terpencil di bumi. Dibuat pada abad ke-19 sebagai zona penyangga antara Kekaisaran Rusia dan Inggris, koridor ini membentang melalui beberapa medan paling sulit diakses di Asia. Puncak menjulang di atas 7.000 meter, lembah glasial yang dalam, dan cuaca yang tidak stabil membuat wilayah ini hampir tidak dapat dilalui selama sebagian besar tahun. Salju,
tanah longsor, dan jalur es menghalangi rute selama berbulan-bulan. Di sebagian besar tempat, penyeberangan perbatasan formal tidak ada. Sebaliknya, wilayah ini dipenuhi jalur sempit untuk keledai yang digunakan oleh pedagang nomaden, penyelundup, dan kadang-kadang ekstremis yang melarikan diri dari zona konflik. Pasukan perbatasan Tajik dan Rusia berpatroli di wilayah ini karena kedekatannya dengan rute perdagangan narkoba dan senjata, serta potensi aktivitas pemberontak. Yang membuat wilayah ini semakin unik adalah lompatan zona waktu yang mencolok. Jika Anda melintasi langsung dari Afghanistan ke Cina melalui Tajikistan, Anda perlu menyesuaikan jam Anda sebesar 3,5 jam. Perbedaan waktu langsung terbesar antara negara tetangga di dunia. Meskipun indah, koridor Wahan bukan tempat untuk pelancong biasa. Longsor salju, penyakit ketinggian, dan ketegangan geopolitik bergabung untuk menciptakan lingkungan di mana bahkan penjelajah berpengalaman harus berhati-hati. Ini adalah perbatasan di mana kemarahan alam dan konflik manusia bertemu. Ini adalah batas fisik dan simbolis antara peradaban, sejarah, dan masa depan, berdiri sebagai salah satu tempat terakhir yang benar-benar liar dan berbahaya di planet ini. Pembatasan agama dan proyek infrastruktur besar. Agama di Tajikistan, meskipun menjadi pusat kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar warga, diatur ketat oleh negara. Pemerintah mempertahankan kontrol ketat atas ekspresi identitas Islam, meskipun Islam adalah agama dominan. Pria yang menumbuhkan jenggot berisiko dicukur paksa, dan wanita yang memakai jilbab bisa diganggu atau bahkan didenda. Pada 2016, kampanye nasional menyebabkan ribuan pria dicukur oleh pihak berwenang atas nama memerangi ekstremisme agama. Masjid diwajibkan mendaftar ke pemerintah, khotbah dipantau, dan hari raya agama seperti Ramadan menghadapi pembatasan. Doa publik, pendidikan agama untuk anak di bawah umur, dan perencanaan ziarah tunduk pada persetujuan negara. Tindakan ini disajikan sebagai langkah melawan radikalisme, tetapi banyak pengamat melihatnya sebagai upaya untuk sekularisasi dan mengendalikan keimanan itu sendiri. Secara paradoks, sementara kehidupan spiritual dibatasi, pemerintah berinvestasi dalam infrastruktur besar, seperti Bendungan Rogun, proyek hidroelektrik di Sungai Faxyang, setelah selesai, akan menjadi bendungan tertinggi di dunia dengan ketinggian 3,5 meter. Proyek ini menjadi pusat ambisi Tajikistan untuk kemandirian energi dan pembangunan ekonomi. Musim dingin di Tajikistan bisa sangat keras, dengan suhu turun di bawah 40 diki dan salju mengisolasi seluruh wilayah. Energi andal dari Rogun bisa mengubah kehidupan perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian, Tajikistan menyajikan paradoks, sebuah negara di mana pilihan pribadi seperti menumbuhkan jenggot ditekan. Namun, proyek nasional kolosal didorong untuk menunjukkan modernitas dan kekuatan. Kontras ini menggarisbawahi gaya kepemimpinan yang menegakkan disiplin sambil menggunakan pencapaian monumental untuk menginspirasi kebanggaan nasional yang dikontrol dengan hati-hati. Geografi, isolasi, dan teknik monumental. Tajikistan adalah salah satu negara paling bergunung di bumi. Dengan lebih dari 90% wilayahnya didominasi oleh jajaran kasar seperti Pamir dan Alai. Benteng alam ini mengisolasi komunitas dan secara historis membatasi pembangunan infrastruktur. Beberapa desa tetap begitu terpencil sehingga hanya dapat diakses dengan berjalan kaki atau keledai selama sebagian besar tahun. Puncak menjulang seperti Ismoil Somoni mencapai 7.495 meter, bertindak sebagai keajaiban pemandangan sekaligus penghalang fisik. Menavigasi ketinggian ini tidak hanya sulit, bisa mematikan. Longsor salju, tanah longsor, dan dingin ekstrem membuat perjalanan berbahaya, terutama di musim dingin. Salah satu prestasi teknik paling terkenal di negara ini adalah terowongan Anzob, yang juga disebut terowongan kematian. Membentang lebih dari 5 km,
Terowongan ini dibangun untuk menyediakan jalur sepanjang tahun antara Dushanbe dan Tajikistan Utara, melewati Uzbekistan. Bertahun-tahun setelah dibuka, terowongan ini kekurangan penerangan, ventilasi, dan drainase yang memadai, menyebabkan kecelakaan dan kematian. Meskipun telah diperbaiki, itu masih mewakili tantangan besar membangun di medan yang tak kenal ampun. Terowongan ini mencontohkan perjuangan Tajikistan, sebuah bangsa yang bekerja keras untuk menghubungkan dirinya meskipun geografi yang tampaknya dirancang untuk memisahkan. Upaya ini melampaui jalan, telekomunikasi, listrik, dan bahkan layanan darurat terpengaruh. Sementara isolasi telah melestarikan tradisi budaya dan keragaman linguistik, itu juga menghambat integrasi ekonomi dan layanan publik. Geografi Tajikistan membentuk politik, ekonomi, dan cara hidupnya lebih mendalam daripada hampir semua negara lain. Pegunungan itu megah, sekaligus kejam, sumber kebanggaan, dan bahaya, mendefinisikan setiap aspek dari apa artinya hidup di tanah terpencil dan menakjubkan ini. Gigi emas dan cara menuju Tajikistan. Di Tajikistan, gigi emas telah lama menjadi simbol kekayaan, kesehatan, dan bahkan perlindungan spiritual. Terutama menonjol pada 1990-an dan awal 2000-an, tren gigi ini muncul sebagai perpaduan tradisi dan aspirasi. Emas tidak hanya dilihat sebagai tampilan kemakmuran, tetapi juga sebagai bentuk pengamanan masa depan. Di daerah pedesaan, senyuman berkilau ini sering dianggap sebagai jimat keberuntungan, diyakini mencegah penyakit atau kemalangan. Pemakai di perkotaan, sementara itu, melihat gigi emas sebagai cara untuk membedakan diri secara sosial. Meskipun tren ini telah memudar di kalangan generasi muda, banyak yang kini memilih porselen atau tampilan alami, itu tetap menjadi penanda budaya yang mencolok di banyak wilayah. Bagi pelancong yang penasaran, ingin mengalami Tajikistan secara langsung, perjalanan dimulai dengan menemukan rute yang tepat. Dari Eropa, penerbangan ke Dushanbe tersedia melalui Istanbul atau Moskow, terutama melalui Turkish Airlines dan Aeroflot. Pelancong dari Amerika biasanya melewati pusat-pusat utama Eropa sebelum mencapai Tajikistan. Setelah di negara itu, opsi transportasi termasuk taksi, minibus bersama, dan sopir pribadi. Meskipun terjangkau, perjalanan bisa sulit karena jalan yang kasar, lokasi terpencil, dan tanda-tanda terbatas. Wilayah perbatasan Afghanistan dan jalur pegunungan seperti terowongan Anzob sebaiknya dihindari atau didekati dengan hati-hati. Meski begitu, Tajikistan adalah salah satu tujuan paling ramah anggaran di Asia Tengah. Secangkir kopi mungkin berharga kurang dari $1, dan makan malam lengkap untuk 2 orang mungkin 10 lel hingga 15 lel. Akomodasi berkisar dari wisma 10 lel hingga hotel butik 50 lala. Apa yang kurang dalam aksesibilitas, Tajikistan menebusnya dengan keaslian, menawarkan perjalanan ke dunia yang belum tersentuh oleh pariwisata massal. Bagian mana dari Tajikistan yang paling mengejutkan Anda? Beritahu kami di kolom komentar. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Dan jika Anda menikmati perjalanan ini, jangan ragu untuk menyukai atau membagikan untuk membantu orang lain menemukan sudut dunia yang menarik ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.